Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi kelas 12, wilayah, perwilayahan, dan tata ruang, tentang materi tentang pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah. Ya. Pada video sebelumnya setelah Bapak terangkan tentang wilayah. Wilayah itu sebuah kawasan, ya, sebuah region, sebuah zona. Ya. Zona itu berarti ada sifatnya poligon. Dalam SIG itu namanya poligon. Kalau dot itu sebuah titik. Dot itu lokasi. Kalau di Google Map itu ada dikasih pin gitu ya. Nah, itulah lokasi. Kalau region atau kawasan itu bentuknya poligon, kawasan. Bisa dimengerti ya. Kawasan ini pun kalau di zoom out, dilihat dari kawasan yang lebih luas lagi, bisa jadi kawasan tadi menjadi sebuah titik gitu. Sebuah titik. Nah, sebuah titik kalau di zoom in, diperbesar, dia bisa menjadi kawasan. Nah, tergantung nanti melihat perspektifnya dari sebuah Indonesia adalah sebuah kawasan. Kalau mau dilihat dari lebih jauh lagi, Indonesia sebuah titik. Indonesia sebuah kawasan, Jakarta sebuah titik. Tapi kalau mau di zoom in lagi, Jakarta sebuah kawasan. Kemayoran sebuah titik. Di zoom in lagi, Kemayoran sebuah kawasan, SMA Sumur Batu adalah sebuah titik. Nah, itu adalah region dan location ya. Kita udah bahas pada video sebelumnya ya. Lalu sebelumnya Bapak menerangkan juga tentang wilayah fungsional. Wilayah ini berarti bisa dia lokasi atau wilayah ya. Pokoknya dia berperan sebagai fungsional area atau formal area, formal region. Kalian udah mengerjakan tugasnya, udah paham. Intinya kalau formal region atau dia mempunyai batas yang jelas, mempunyai ciri yang jelas. Sedangkan functional region dia bisa jadi batasnya jelas. Pokoknya intinya di functional region itu ada kegiatan manusia, aktivitas manusia yang keluar masuk. Jakarta keluar masuk tuh, orang Jabodetabek komuter, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor keluar masuk. Jakarta menjadi fungsional dari sebuah kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan. Nah, Jakarta. Kalau mau dilihat lebih kecil lagi, bisa jadi Jakarta sebuah formal region. Ada titik-titik tertentu seperti Sudirman, Tamrin, Kuningan, itu menjadi nodal region, functional region. Itu sebuah titik-titiknya. Ada lagi Terminal Pulau Gadung, ada lagi Senen. Nah, itu sebagai titik-titiknya. Ada lagi Tanah Abang sebagai titik-titik yang lebih kecilnya lagi. Kali ini Bapak ingin menerangkan tentang itu tadi persepsi ya, mereview kemarin pembangunan dan pertumbuhan. Kalian dari kata-kata ini kalian sudah bisa mencerna lah ya. Ini kata-kata yang umum. Apa itu pertumbuhan, apa itu pembangunan. Nah, gitu. Sama seperti kalian, sebuah tubuh itu ada namanya pertumbuhan, ada perkembangan gitu. Kalau tumbuh itu ke atas, perkembangan ke samping. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di sebuah kota itu juga tumbuh dan berkembang. Bertumbuh artinya dia semakin besar ya. Semakin besar apanya? Semakin besar
kawasan-kawasannya makin banyak. Yang tadinya satu spot kegiatan ekonominya di satu titik, makin lama makin berkembang tuh, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, makin rame gitu. Kalau Jakarta berarti Jakarta maka bertumbuhnya itu ke samping, ya. Ke timur ke Bekasi, ke barat ke Tangerang, ke selatan ke Depok, ke Bogor. Nah, itu adalah bertumbuh. Tadinya Jakarta tidak seluas Jabodetabek, ya. Jakarta itu dulu di zaman Belanda hanya sebatas Sunda Kelapa, hanya sebatas Manggarai. Kemayoran gimana? Kemayoran dulunya hutan. Sumur Batu dulunya kebun-kebun, ya. Nah, jadi kalau tumbuh itu dia melebar. Jakarta dulu hanya sebatas Sunda Kelapa, bertumbuh ke arah selatan menjadi kota tua dibangun, lalu ke arah selatan lagi, ke arah Manggarai, Cikini, terus berkembang lagi, terus ke arah Bogor, ke daerah Depok, ke arah Bogor. Di Bogor dibentuk sama orang Belanda. Nah, itu tumbuh wilayahnya. Nah, Kemayoran dulu hanya batas tempat sekitar kebun kosong, atau sekitar Jiung, lalu berkembang ke Bendungan Jago, terus ke Sunter. Nah, itu bertumbuh, ya. Jakarta bertumbuh ke arah Bekasi Timur, ke Kerawang sekarang bertumbuh, ke Tangerang, ke BSD, ke Bintaro, nah, ke Pamulang. Nah, itu bertumbuh makin lebar. Itu pertumbuhan wilayah. Nah, seperti yang Bapak bilang, geografi ini adalah ilmu untuk para raja-raja, ya. Sering Bapak bilang itu karena biar mengingatkan kalian, ini penting kalau kalian nanti sebagai pemimpin, kalian jangan lupakan ilmu geografi untuk mengatur wilayah. Kalau jadi menteri, mengatur wilayah juga, menteri mengatur wilayah. Menteri komunikasi itu wilayahnya komunikasi gimana, ya. Ada jaringan-jaringan komunikasi, semua wilayah, semua berkaitan dengan ruang dan waktu. Nah, kalau untuk pembangunan, pembangunan adalah membuat sarana prasarana, ya. Nah, kalau pertumbuhan ini melebar ke wilayah lain. Kalau pembangunan ini adalah membuat prasarana. Nah, kalian bisa membedakan antara prasarana dan sarana, ya. Sarana dan prasarana. Prasarana adalah pembangunan statis. Sarana adalah pembangunan dinamis. Sarana itu dinamis, bergerak. Dinamisnya itu sarana. Prasarana itu statis. Monorail itu adalah statis, prasarana. Gerbongnya itu sarana, dia bergerak. Mobil itu sarana, bergerak. Jalanan adalah prasarana. Nah, itu pembangunan. Nah, sebagai seorang pemimpin daerah, kepala daerah, kalian harus tahu, pemimpin harus tahu, kepala daerah atau presiden harus tahu mau membangun apa aja di wilayahnya. Kita mau membangun apa aja nih? Oh, membangun sekolahan. Nah, oh, membangun apa lagi? Pelabuhan. Oh, kita butuh bandara. Oh, kita butuh jalanan, butuh monorail, butuh MRT, butuh subway, butuh apa yang dibutuhkan? Oh, butuh markas buat tentara. Oh, butuh taman. Oh, butuh apa lagi? Butuh kuburan. Butuh apa lagi? Itulah pembangunan, ya. Oh, butuh universitas. Butuh apa lagi yang lain? Lapangan olahraga. Nah, itulah pembangunan yang sifatnya prasarana. Pembangunan statis, ya, prasarana. Itu adalah pembangunan. Seperti kalian di rumah sudah ada dapur.
Oh, sudah ada dapur. Saya pengen bikin dapur kotor, dapur bersih. Ya. Itu bikin pembangunan. Ya. Sudah ada taman. Oh, saya pengen bikin tamannya itu ada kolam ikannya. Itu pembangunan. Nah, itu pembangunan suatu wilayah ya. Wilayah, kita ngomongin wilayah. Nah, pembangunan ini dikoordinasi oleh Bappenas. Kalian tahu Bappenas kan? Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Mau membangun apa aja sih? Jadi tingkat pembangunan nasional dengan tingkat pembangunan provinsi dengan tingkat pembangunan kota itu berbeda-beda. Sebuah kabupaten dia nggak ngurusin bandara internasional. Yang ngurusin bandara internasional adalah negara. Yang negara mau butuh bandara internasional di mana aja gitu. Di titik ini, titik ini, titik ini. Nanti provinsi ini ngiri dong nggak punya bandara internasional. Ya udah, itu provinsi ini ikut ke bandara internasionalnya di sebelah provinsi yang lain gitu misalkan ya. Oh, provinsi bandara internasional ini udah penuh, udah over kapasitas, terlalu sibuk. Bikin lagi. Yang mikirin bukannya kepala daerah provinsi, yang mikirin bukan kepala daerah kabupaten, kota, bukan. Itu yang harus mikirin adalah pemerintah negara. Nah, itu mikirin di mana bikinnya, naruhnya di mana. Nah, seperti juga pembangunan ibu kota baru. Bangunan ibu kota baru mau naruh di mana, itu yang mikirin bukannya gubernur, yang mikirin bukannya kepala daerah, enggak. Yang mikirin presiden. Dia mau naruh ibu kota baru di mana, terserah dia kan. Ya, gitu. Naruh di Kalimantan ya, terserah. Nah, itu dengan kebijakan-kebijakannya positif dan negatifnya, macam-macam ya, pro kontranya. Itu adalah pembangunan dan pertumbuhan. Pembangunan itu nanti berkaitan dengan levelnya. Level nasional, level provinsi, level daerah. Ya. Jakarta ini adalah level provinsi ya. Sedangkan Jakarta Pusat levelnya daerah ya. Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat mau bikin apa nih? Oh, kita mau bikin underpass. Underpass Senen mau dibikin. Oh, kita mau bikin flyover Sumur Batu misalkan. Itu terserah. Itu adalah pembangunan. Nah, itu yang memikirkan bukan presiden, yang memikirkan bukan gubernur, yang memikirkan adalah kepala daerah nanti disetujui nggak sama tingkat atasnya gubernur, disetujui nggak sama tingkat atasnya presiden, kayak gitu. Sama juga hal-halnya dengan kepala daerah yang dia di zaman sekarang, zaman otonomi daerah ya, otonomi daerah, wilayahnya itu wilayah yang pengen dia bangun. Dia pengen bangun universitas, dia pengen bangun terminal, dia pengen bangun bandara lokal misalkan, boleh. Bandara internasional nggak bisa, bandara lokal bisa. Antar provinsi nggak apa-apa. Yang runway-nya itu, landas pacunya itu ada standarnya. Bandara nasional berapa, bandara internasional berapa gitu. Dia pengen bikin bandara nasional, bukan bandara internasional. Boleh-boleh aja. Nah, masalahnya nanti berkaitan lagi. Wilayahnya itu wilayah hutan, atau wilayah subur, atau wilayah yang bisa dibangun. Nah, kepala daerah harus tahu nih wilayahnya. Makanya kemarin kita bahas. Satu lokasi dia masuk ke wilayah apa aja. Lokasi A, oh dia termasuk hutan hujan tropis. Dia termasuk daerah subur. Dia termasuk rawan gempa. Oh, dia termasuk macam-macam dari wilayahnya tersebut. Dia termasuk daerah yang jarang penduduk. Bisa nggak di lokasi jarang penduduk dibikin pabrik misalkan, kayak gitu. Boleh-boleh aja ya. Asalkan nanti kan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Di daerah jarang penduduk dibikin bandara, ya boleh-boleh aja. Di daerah padat penduduk dibikin bandara. Nah, nanti yang digusur lebih banyak daripada di tempat yang jarang penduduk, seperti itu.
Jadi mengetahui wilayah itu agar mengetahui apa yang ingin didaya gunakan. Kalau dalam kelas 10 kita sudah membahas namanya ada diferensiasi konsep, 10 konsep geografi. Ada lokasi, ada jarak, ada interaksi wilayah, ada juga diferensiasi wilayah, ada juga nilai guna wilayah. Nah, termasuk ini sekarang ya, nilai guna wilayah. Wilayah itu kita harus tahu dulu ini wilayah apa gitu. Dia kategorinya apa, dimanfaatkannya untuk apa. Satu wilayah bisa dimanfaatkan untuk A, B, C, D, E. Untuk A nilai gunanya senilai nilai ekonomisnya berapa. Nilai ekonomis untuk B nilai ekonomisnya berapa. Jadi satu wilayah dimanfaatkan untuk apa itu nanti melalui kajian-kajiannya lagi. Nah, itu tentang pembangunan ya. Pembangunan, ada pembangunan yang sifatnya nasional, pembangunan sifatnya provinsi, dan pembangunan sifatnya daerah. Dalam pembangunan di Indonesia ada disebutnya wilayah pembangunan utama. WPU, ada 4 ya, ada 4. Bapak nggak mau menjelaskan itu karena kalian bisa mencari referensi di internet, bisa dibaca di buku. Intinya ada 4 wilayah, utamanya adalah Medan, Jakarta, terus Surabaya, dan Ujung Pandang. Ujung Pandang sendiri udah ganti nama, sekarang Makassar ya. Ganti nama. Apakah itu masih relevan dengan kondisi Indonesia sekarang? Dulu ada 4 pembagian wilayah pembangunan utama itu karena di zaman konsentrasi pemerintah pusat gitu ya. Kalau sekarang adalah desentralisasi otonomi daerah. Apakah wilayah pembangunan ini masih berlaku? Ada wilayah pembangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. WPU A, B, C, D, WP 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah wilayah pembangunan. Untuk pembangunan wilayah ya, pembangunan ya. Nah, pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Kalian bisa mencari referensi lagi di buku atau di internet, di YouTube banyak. Bapak nggak menjelaskan sedetail itu ya. Ini masih relevan apa tidak gitu ya. Kalian bisa kaji. Lalu untuk pertumbuhan wilayah, nah kita bahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan wilayah ini ada wilayah bisa bertumbuh itu ke arah mana, bagaimana caranya, ada teorinya ya. Teori pertumbuhan. Nah, teori pertumbuhan ada teori tempat sentral, terus ada teori kutub pertumbuhan, ada teori sektoral. Nah, sektoral. Jadi tugas kalian, nah kita masuk ke tugas sekarang. Tugas kalian adalah memberikan contoh dari 3 teori ini yang ada di Indonesia ya. Yang ada di Indonesia. Kalian bisa memberikan contoh. Oh, lokasi ini bertumbuhnya secara sektoral loh. Nah, oh, lokasi ini bertumbuhnya secara kutub pertumbuhan. Oh, lokasi ini bertumbuhnya secara sentral gitu. Bagaimana kalian bisa memberikan contoh kalau kalian belum paham? Kalian cari belajar, literasi, YouTube, dan segala macamnya. Ini ya, Bapak ngasih sedikit aja. Tempat sentral. Gitu. Ada satu tempat, misalkan Tanah Abang. Tanah Abang ini bisa jadi kalian menganalisanya dia bertumbuh secara sentral, atau teman kalian menganalisanya dia bertumbuhnya secara kutub pertumbuhan, atau teman kalian yang lain menganalisa itu secara sektoral gitu. Nah,
kalian menganalisanya bebas. Dari kedalaman kalian menganalisa sebuah lokasi. Cari lokasi-lokasi yang kalian jadikan sebagai contoh dan analisanya ya. Nah, ini tugasnya adalah berikan contoh, deskripsi, analisa kalian, menganalisa lokasi atau wilayah yang tumbuhnya secara tempat sentral atau secara kutub pertumbuhan atau secara sektoral. Kalian bisa ngasih contoh ibu kota baru, Penajam Timur misalkan. Itu dia bakal tumbuh secara tempat sentral atau kutub pertumbuhan atau sektoral. Gitu ya. Kota Batam gitu ya. Pulau Batam gitu ya. Dia tumbuh seperti apa? Jakarta. Kalian bisa ngasih contoh Jakarta atau lebih kecil lagi boleh Tanah Abang atau Senen atau Blok M boleh atau kota Mekarta, bebas lokasinya dan kalian analisa dia bakal tumbuhnya secara apa gitu ya. Pusat industri Cikarang, Karawang gitu. Nah, dia tumbuhnya secara apa nih? Tumbuh tadi ya. Tumbuh itu melebar kanan kiri. Nah, sektoral ada berapa jenis nih? Ada K1, K3, K7. Berikan contohnya masing-masing ya. Nah, masing-masing. Yang K1 itu seperti apa sih? Tempatnya di Indonesia ya, jangan di luar negeri. Nah, itu aja tugasnya. Berikan contoh analisa lokasi yang tumbuhnya seperti ini. Ya. Tadi kita sudah ngomongin pembangunan ada secara nasional, pembangunan provinsi, pembangunan secara daerah. Pembangunan itu membangun sarana, membangun prasarana. Prasarana itu apaan? Ya bisa itu pabrik, bisa itu perkantoran, bisa itu sentral bisnis, bisa itu pusat pemerintahan, itu pembangunan. Bisa jalanan, itu pembangunan. Karena pertumbuhan wilayah ya. Pertumbuhan wilayah secara sentral contohnya di mana? Secara kutub pertumbuhan contohnya di mana? Secara sektoral yang jenis 1, jenis 2, jenis 3 contohnya di mana? Kalian belajar, cari referensi, cari di Google, di YouTube, di referensi manapun. Biasanya tidak dikasih contoh. Kalian pahami dulu baru mencari contoh dan mengkaitkannya nih. Oh, lokasi ini kalau dikaitkan dengan teori ini kayaknya cocok nih. Oh, berarti dia tumbuhnya secara sektoral. Oh, dia tumbuhnya secara kutub pertumbuhan. Ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa dibahas di grup. Oke, biar tidak terlalu panjang. Sampai di sini video Bapak kali ini, materi kali Bapak kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.